Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. AS serang Iran di tengah konflik dengan Israel. Ini 4 dampak yang mungkin terjadi. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan militer negaranya telah menjatuhkan bom di 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. Serangan AS kepada Iran menandai berakhirnya periode pertimbangan selama seminggu mengenai bergabungnya AS ke konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel. Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan. Semua pesawat kini berada di luar wilayah udara Iran, tulis Trump di Truth Social. Presiden AS itu mengatakan sejumlah muatan bom bahkan telah dijatuhkan di situs nuklir Iran, Fordow. Di akhir pesannya, Donald Trump menyerukan perdamaian. Tidak ada militer lain di dunia yang dapat melakukan hal ini, tulis Trump. Sekarang waktunya untuk perdamaian. Lantas, benarkan serangan AS ke Iran di tengah konflik Israel dan Iran akan berujung kedamaian? Dikutip dari New York Times, keterlibatan AS dalam perang Iran vs Israel belum tentu menciptakan kedamaian. Surat kabar tersebut bahkan menganjurkan pemerintah AS untuk membuka diskusi sebelum menyerang Iran. Sebab, Iran dan AS pernah dalam diskusi mengenai batasan-batasan program pengayaan uranium sebelum Israel menyerang negara tersebut. Perlu diketahui, uranium adalah bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. Dengan adanya kesepakatan batasan pengayaan uranium, Iran tetap bisa membuat senjata nuklir, tetapi tidak secepat semestinya. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapatkan keringanan dari sanksi ekonomi AS. Kedua belah pihak masih jauh dari kesepakatan final, tapi ada tanda-tanda kompromi telah muncul pada awal Juni. Ketika Israel menyerang Iran, negosiasi tersebut runtuh. Meski begitu, Iran mengisyaratkan bahwa mereka tetap bersedia untuk berbicara. Sebaliknya, jika AS memutuskan untuk menyerang Iran, tindakan itu justru akan berdampak buruk bagi dunia. Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi jika AS ikut menyerang Iran. 1. Iran mempercepat program nuklirnya saat ini. Baik AS dan Israel beranggapan bahwa Fordow adalah fasilitas nuklir utama di Iran. Padahal, ada kemungkinan bahwa Iran memiliki situs nuklir rahasia yang ditujukan untuk memproduksi senjata tanpa sepengetahuan AS dan Israel. Meski belum ada bukti publik terkait asumsi ini. Namun, jika memang Iran memiliki situs nuklir lain, serangan AS justru akan membuat Iran berambisi untuk mempercepat produksi nuklirnya. Iran mungkin akan melakukan inovasi baru untuk membuat senjata tersebut setelah para ilmuwan nuklir terkemuka mereka dibunuh oleh Israel. Anda akan mulai melihat eskalasi yang lebih luas yang selama ini mereka tahan, kata Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil. Bagaimanapun juga, Iran hanya memiliki sedikit pilihan lain untuk mencegah serangan di masa depan, imbuhnya. Parlemen Iran secara terbuka telah mendiskusikan penarikan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah perjanjian yang mengharuskan Iran untuk tunduk pada pengawasan Badan Energi Atom Internasional dan kewajiban transparansi lainnya serta berkomitmen untuk tidak membangun bom nuklir. Sejauh ini, pemerintah telah menegaskan dan kembali mendesak sejak lama bahwa program nuklir Iran semata-mata hanya untuk tujuan damai. Akan tetapi, Iran dengan tegas menolak untuk menyerah pada tuntutan AS yang menginginkan untuk menghentikan pengayaan uranium. Iran mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk program nuklir sipil. 2. Perang menjadi lebih besar dalam beberapa hari terakhir. Iran telah menghindari serangan terhadap pasukan AS atau target lainnya yang bisa menarik negara itu dalam pertempuran dengan Israel. Sebagai contoh, Iran menahan diri untuk tidak menyerang pasukan atau pangkalan Amerika di Timur Tengah di tengah gempuran serangan balasan. Iran juga tidak menyerang negara-negara Arab yang bersekutu dengan AS, seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Iran tidak pula membuat harga minyak dunia melonjak dengan menutup atau mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak yang vital di selatan Iran. Namun,
Seorang pejabat Iran telah memperingatkan bahwa Iran dapat melakukan hal itu jika AS ikut terlibat dalam serangan. Di sisi lain, keterlibatan AS dalam serangan justru membuat sekutu Iran di wilayah tersebut, termasuk Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak ikut berperang. Ahli Iran di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Elie Granmayer mengatakan, jika AS mencoba memaksa Iran untuk menyerah, negara itu justru akan terus-menerus menyerang sampai batas kemampuannya.